Selamat siang, perkenalkan nama saya Adelina Naiktias, NIM 2003030016, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku ke-14, Pengantar Sosiologi. Yang pertama, Perspektif Sosiologi. Perspektif sosiologi dan ilmu lainnya mengetahui fokus setiap ilmu sosial seperti halnya manusia saat ini yang memiliki keinginan kuat untuk mengungkap misteri di sekitar mereka. Demikian juga lakukan orang di zaman kuno. Penjelasan mereka tidak hanya berdasarkan observasi bagaimanapun, tapi bercampur dengan sihir dan takhayul untuk memuaskan keingintahuan dasar mereka tentang dunia. Manusia secara bertahap berkembang ilmu pengetahuan, metode sistematis untuk mempelajari dunia, studi tentang masyarakat dan perilaku manusia salah satu ilmu ini. Cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat sosiologi membaginya menjadi 5 ilmu dan ilmu sosial. Ilmu pengetahuan alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam. Ilmu alam adalah dibagi menjadi bidang penelitian khusus sesuai dengan materi pembelajaran seperti biologi, geologi, kimia, dan fisika. Ini lebih lanjut dibagi lagi menjadi lebih tinggi area khusus. Biologi dibagi menjadi botani dan zoologi, geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi, kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya, dan fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang investigasi memeriksa satu tertentu irisan alam. Ilmu sosial orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan antar manusia. Sebagaimana ilmu pengetahuan alam berusaha secara objektif memahami dunia alam, ilmu sosial berusaha untuk memahami dunia sosial secara objektif. Sama seperti dunia alam mengandung observasi terkontrol sehingga hubungan teratur dari manusia atau dunia sosial tidak jelas dan harus mengungkapkan dengan cara diulang-ulang observasi. Yang kedua, budaya. Antropologi 1936 untuk mengembangkan imajinasi sosiologis penting untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan orang lain. Jika kita bertemu seseorang dari budaya yang berbeda, perjumpaan itu bisa membuat kita menyadari bagaimana budaya mempengaruhi semua aspek kehidupan orang lain. Mencapai hal sama tingkat kesadaran tentang budaya kita sendiri, bagaimanapun adalah masalah lain. Kita biasanya menganggap ucapan, gerak tubuh, keyakinan, dan kebiasaan kita begitu saja. Kita berasumsi bahwa mereka normal atau alami, dan kami hampir selalu mengikuti. Yang ketiga, sosialisasi. Apa persamaan antara wanita yang baru saja menjadi biarawati dengan pria yang telah menjadi biarawan? Jawabnya, mereka berdua menjalani resosialisasi yang mereka sedang mempelajari norma nilai, sikap, dan perilaku baru untuk menyesuaikan dengan situasi baru mereka dalam hidup. Dalam bentuknya yang paling umum, resosialisasi terjadi setiap kali kita mempelajari sesuatu bertentangan dengan pengalaman sebelumnya. Kebanyakan resosialisasi bersifat ringan, hanya sedikit modifikasi hal-hal yang telah dipelajari. Resosialisasi juga bisa intens. Orang yang bergabung dengan, misalnya dikelilingi oleh para peminum baru yang menegaskan konsekuensi destruktif dari minum berlebihan. Yang keempat, struktur sosial dan interaksi sosial. Karena istilah ini mungkin tampak tidak jelas, pertimbangkan bagaimana menjalani kehidupan sosial struktur dalam hidup sendiri. Saat saya menulis, saya tidak tahu ras etnis Anda. Saya lakukan tidak tahu agamamu. Saya tidak tahu apakah Anda muda atau tua, tinggi atau pendek, laki-laki atau perempuan. Tidak tahu apakah Anda dibesarkan di sebuah peternakan di pinggiran kota atau di dalam kota. Saya tidak tahu apakah Anda bersekolah di sekolah menengah umum atau sekolah persiapan eksklusif. Tetapi saya tahu bahwa Anda sedang kuliah. Dalam hal ini memberitahukan banyak tentang Anda. Dari sekeping informasi ini dapat berasumsi bahwa struktur sosial perguruan tinggi sekarang membentuk apa yang
kita lakukan. Yang kelima, eksperimen menurut Anda, apakah ada cara untuk mengubah pria yang melecehkan istrinya menjadi suami yang penuh kasih? Belum ada yang membuat klaim ini, tetapi banyak orang mengatakan bahwa pelaku kekerasan membutuhkan, tetapi namun tidak orang tahu apakah terapi benar-benar berhasil. Percobaan berguna untuk menentukan sebab dan akibat. Misalkan Anda yang mengusulkan eksperimen kepada hakim dan dia memberi Anda akses ke pria yang telah ditangkap untuk penyalahgunaan pasangan di bawah. Anda akan membagi laki-laki menjadi dua secara acak. Kelompok ini membantu memastikan bahwa karakteristik individu mereka, sikap sejumlah penangkapan tingkat kejahatan, pendidikan, ras, etnis, usia, dan sebagainya. Yang keenam, masyarakat ke sosial jaringan. Karakteristik utama dari jenis masyarakat ini berburu dan arisan pastoral dan hortikultura, pertanian industri, pasca industri, dan bioteknologi. Kelompok terbesar dan paling kompleks yang dipelajari sosiolog adalah masyarakat yang berdiri dari yang berbagai budaya dan wilayah. Masyarakat yang mengelilingi kita menyiapkan panggungnya pengalaman hidup kita. Prinsip sosiologis adalah bahwa jenis masyarakat yang kita tinggali adalah alasan fundamental mengapa kita menjadi diri kita sendiri, tidak juga mempengaruhi cara kita berpikir dan merasakan. Efek begitu signifikan sehingga berbeda. Untuk melihat bagaimana masyarakat kita berkembang, bisa dilihat teknologi adalah kunci untuk memahami perubahan besar yang menghasilkan masyarakat. Yang ketujuh, biokrasi dan organisasi formal. Marx dan Weber, mengapa masyarakat tradisional dirasionalisasi? Kita telah membahas bagaimana kelompok masyarakat mengalami perubahan begitu luasnya sehingga tipe masyarakat baru muncul. Kami juga melihat bahwa sekarang terjebak dalam salah satu transformasi yang menghancurkan bumi. Berdasarkan informasi kami, masyarakat yang mungkin bergabung ke dalam masyarakat biotik adalah penekanan pada rasionalitas. Itu gagasan bahwa efisiensi dan hasil praktis harus mendominasi urusan manusia. Aspek kunci kedua dari masyarakat tradisional adalah gagasan bahwa masa lalu adalah panduan terbaik untuk bagaimana menjalani hidup hari ini. Apa yang ada itu bagus karena sudah melewati ujian waktu. Adat istiadat dan hubungan yang didasarkan padanya telah melayani orang dengan baik, dan cara-cara ini melakukan sesuatu harus dipertahankan. Dengan masa lalu yang begitu berharga, itu mengatur masa kini. Perubahan dipandang sebagai kecurigaan dan muncul perlahan jika memang ada. Yang kedelapan, penyimpangan dan sosial kontrol. Sosiologi menggunakan istilah defiance untuk merujuk pada setiap pelanggaran norma. Apakah pelanggaran itu sekecil mengemudi di atas batas kecepatan, seserius pembunuhan, atau lucu? Sebagai pertemuan dengan definisi yang tampak sederhana ini mengambil kita perspektif sosiologi tentang penyimpangan sosial yang menjelaskan bukan tindakan itu sendiri, tetapi reaksi terhadap tindakan itu membuat sesuatu yang menyimpang. Apa yang dilihat mengganggunya, tapi bagi itu perilaku sama mewakili kehidupan sehari-hari yang normal. Apa yang menyimpang bagi Cangong adalah konformis dengan yang normal. Dari sudut dan ketelanjangan itu bagus. Begitu juga wajar biarkan lendir mengalir. Relativitas defiance yang tiba-tiba diperkenalkan. Yang kesembilan, stratifikasi global. Sistem stratifikasi sosial membandingkan dan membedakan perbudakan, termasuk tenaga kerja terikat, kasta, harta benda, dan kelas. Sistem stratifikasi sosial. Beberapa negara di dunia kaya, yang lain miskin, dan beberapa di antaranya divisi ini bangsa, serta pelapisan kelompok orang dalam suatu bangsa disebut stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah salah satu topik terpenting yang akan didiskusikan dalam hal ini. Seperti yang dilihat di sketsa pembukaan, stratifikasi sosial sangat mempengaruhi kehidupan. Yang ke-10, kelas sosial di Amerika Serikat. Jika bertanya kepada kebanyakan orang Amerika tentang sistem kelas sosial di negara mereka, mungkin begitu untuk mendapatkan tampilan kosong. Jika menekan masalah tersebut, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan jawaban seperti ada yang miskin, ada yang kaya, dan kemudian ada kita, tidak yang ada miskin maupun kaya. Ini adalah sejauh kesadaran kebanyakan orang Amerika tentang kelas sosial.
Yang ke-11, jenis kelamin dan gender. Bedakan antara jenis kelamin dan gender menggunakan penelitian tentang veteran Vietnam dan testosteron untuk menjelaskan mengapa pintu biologi terbuka dalam sosiologi. Ketika itu mempertimbangkan bagaimana wanita dan pria berbeda. Hal pertama yang biasanya muncul, ciri biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan. Yang ke-12, ras dan etnis. Sebagian besar pengaruh ini berasal dari pembicaraan. Sebagai teman berbicara tentang pengalaman mereka dan berbagi ide, mereka membantu membentuk seseorang pandangan orang lain tentang kehidupan. Tidak ada bedanya untuk teman yang berbeda ras etnis, seperti mereka berinteraksi satu sama lain, karena pemahaman berubah dari perspektif mereka semakin luas. Seiring waktu, jika mereka tidak bisa melihat dunia melalui masing-masing mata orang lain, setidaknya mereka mengerti sekilas tentang apa dunia itu seperti. Jika salah satu tujuan perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang dunia dan mengubah sikap mereka sambil membantu mengintegrasikan ras kelompok etnis, dan ini adalah mengapa melakukan beberapa perguruan tinggi memiliki terpisah untuk pembelajaran di Afrika. Yang ke-13, orang tua. Penuaan dan perspektif global memahami konstruksi sosial penuaan, menjelaskan bagaimana industrialisasi memimpin ke dunia yang mulai memutih, dan bertanya bagaimana ras etnis dikaitkan dengan penuaan. Akan berurusan dengan pertanyaan apakah itu moral atau etika. Bagi Hart, untuk menyetujui itu wanita tua itu harus ditutup-tutupi. Yang menarik untuk tujuan kita adalah bagaimana Tui merawat lansia mereka yang lemah, atau lebih khusus lagi, lansia perempuan mereka yang lemah. Sekian dan terima kasih.